Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim. Sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidin nasi ajma'in. Sayyidil anbiya'il mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya Allah. Salatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jemaah sekalian, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Biasanya pakai yang itu. Muskilah. Korib. Ya. Tes. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam majelis Sahihul Bukhari. Mudah-mudahan ini semua menjadi saksi kebaikan kita dan Allah menerimanya sebagai jihad talabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kita akan lanjutkan kajian kita hari ini, hadis yang berikutnya, yaitu tentang seratus tujuh sembilan. Hadis 179. Ini suara luar ya? Dalam. Kalau luar takutnya mengganggu yang ngopi. Khawatir mengganggu yang ngopi kalau yang luar. 179. Oh iya. 175 Pak kemarin Pak ada tanda di sini. Tentang itu kan, tentang sahabat yang terkena panah itu kan, kemudian darahnya bercucuran dan di bawah sholat. Nah, itu. Ini menunjukkan bahwa darah itu meskipun kita sedang sholat itu tidak najis ya. Tidak najis. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka kembali dari peperangan Dzatul Riqa itu ada seorang sahabat yang terkena panah, kemudian darah masih menetes bercucuran dari dirinya. Kemudian dia sholat, faraka'a wa sajada wa madha fi sholatihi. Kalau ada keterangan wa madha fi sholatihi, ini berarti dia ketika sholat itu ada yang dipanah juga ya, dan dia teruskan sholatnya, tidak membatalkan. Ini saking khusyuknya mereka ketika sholat dipanah itu nggak kerasa. Masya Allah. Subhanallah. Jadi sudah jiwanya itu sudah naik ke atas ya, udah khusyuk. Jadi masyair duniawiyah itu sudah tidak dirasakan lagi. Waqala Al-Hasan, kemudian Imam Al-Hasan mengomentari kisah sahabat tersebut dan mengatakan mazalal muslimun yusalluna fi jarahati. Umat Islam dari dulu terbiasa mereka sholat dengan luka-luka berdarah yang mereka rasakan ketika sholat. Artinya bukan pengalaman 1-2 orang, tetapi pengalaman banyak orang, banyak sahabat yang ketika sholat itu tombak dan panah masih nempel ya, di dalam sholat mereka. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri meminta kepada temannya untuk mencabutkan anak panah yang tertancap pada punggungnya itu saat beliau sholat.
tolong cabut anak panahku ini setelah aku nanti masuk sholat. Itu dicabutkan oleh sahabatnya. Tidak mungkin terasa, tapi karena kehusuannya itu tidak terlalu terasa. Wa qala Tawus wa Muhammad bin Ali wa atau ahli Hijaz laisa fid dami wudu. Tidak ada wudu bagi darah yang menetes. Artinya darah yang menetes, darah yang keluar dari luka kita ketika kita sholat itu tidak mesti berwudu kembali. Tidak membatalkan wudu ya, darah yang ada pada tubuh kita. Wa asara Ibnu Umar basratan, bahkan Ibnu Umar itu sempat memecahkan semacam jerawat atau bisul ya, yang keluar darah dari tempat itu, walam yatawadda, dan beliau tidak melakukan wudu. Nah, itu sampai di situ kemarin. Berikutnya adalah Hadatsana Adam bin Abi Iyas qala hadatsana Ibnu Abi Dzar hadatsana Sa'id al-Muqbiri atau al-Maqburi an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu al-'abdu fi salatin ma kana fil masjid yantadhiru as-salah ma lam yuhdis. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa seseorang itu apabila duduk di masjid menunggu sholat, maka dia dihitung sholat. Ya, ini hadisnya hadis sahih. La yazal abdu fi sholatin maka fil masjid yantadir sholat. Jadi kalau orang duduk di masjid nunggu sholat itu dihitung sholat. Jadi kalau habis maghrib mendingan di masjid. Jadi lumayan 1 jam dihitung sholat kan. Atau habis isya nunggu sampai subuh di masjid itu dihitung sholat selama malam yuhdis, selama tidak berhadas. Artinya kalau berhadas ya wudu dulu, masuk lagi, dihitung lagi karena dia menunggu sholat. Jadi kesimpulan hadis ini adalah orang yang menunggu sholat, nunggunya di masjid ya, dia dihitung sholat. Kalau di rumah mah menunggu sholatnya berbeda. Kalau di rumah bisa sambil memantau televisi, kadang diganggu oleh ngopi, kadang diganggu oleh yang lain-lain. Maka di dalam hadis ini ada semacam pengikatnya, fil masjid. Orang yang menanti sholat, menunggu sholat di masjid, maka dia dihitung sholat terus selama tidak berhadas. Ya, Masya Allah. Jadi itu kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dihitung itikaf kan? Itikaf juga masuk. Jadi kan satu amalan itu bisa banyak niat kan. Makanya ulama berpesan kunu tujara nawaya, jadilah kalian seperti pedagang niat, seperti pedagang sayur. Orang jualan sayur kemana-mana itu kan banyak bawaannya, wortel, cabai keriting, tomat ya, kangkung, terasi. Nah itu kita kalau ke masjid jadilah seperti tukang sayur, niatnya banyak. Niat silaturahim, niat itikaf, thalabul ilmi, menunggu sholat, dakwah. Ribat juga. Ribat itu menanti ibadah berikutnya, itu namanya ribat. Itu banyak sekali. Jadi ke masjid kita bisa 10 niat. Bahkan kalau yang lain-lain bisa 20 niat dan lain sebagainya. Ya, niatnya banyak. Bahkan jalan dari rumah ke masjidnya, kalau kita jalan bisa niatkan saya olahraga, niatnya supaya badan sehat karena Allah lillahi ta'ala, ibadah juga. Ini banyak ya. Jadi jangan ke masjid niatnya kalau gitu kan karudat. Rudat ya di masjid lah caang ya. Tapi itu juga bisa niatnya ibadah. Karena apa? Karena mencari ketenangan diri di masjid itu ibadah. Mencari ketenangan di masjid itu ibadah. Karena ibadah masjid adalah baitullah, tempat orang berzikir, tempat orang nikmat. Masjid itu enggak sholat pun di masjid itu enak. Enggak sholat pun di masjid itu enak. Karena ada keberkahan, malaikat di situ itunya, bahasa kita nongkrongnya di situ malaikat. Jadi ada ketenangan, meskipun nggak sholat di masjid itu ada ketenangan. Apalagi kalau sholat, nunggu sholatnya aja dihitung sholat kalau di masjid, apalagi sholatnya. Itu hadis sahih riwayat Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah ditanya, qala rajulun ajami, ada orang tak dikenal bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadas ya Abu Hurairah, apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Kata beliau, as-sautu yakni ad-durat atau ad-dardah, kentut ya, kentut. Jadi yang dimaksud dengan pembatal wudu itu saat kita ribat di masjid adalah wudu. Jadi
kalau misalkan kentut ambil wudhu kemudian masuk lagi ke masjid. Hadis ke-177, haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah, ini beliau ini tabi'in, muridnya sahabat, an Zuhri an Abbad ibn Tamim an ammihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Hendaknya seseorang tidak beranjak dari masjidnya baik ketika sholat atau di luar sholat ketika mendapati keraguan bahwa dirinya itu buang angin. Ya. Tetapi pastikan dengan dua cara. Apa pastikannya? Hatta yasma' sautan, sampai dia mendengar suaranya dengan jelas. Au yajida rihan, atau tercium baunya. Jadi kalau samar-samar gitu, Mas Idwan, kalau samar-samar ini kentut enggak, ya udah enggak aja. Tapi kalau sudah terang benderang suaranya begitu, terang gitu, itu kentut. Ataupun suaranya enggak ada tapi baunya tercium dengan apa, signifikan gitu. Peledaknya itu signifikan ya, keluar berarti itu kentut. Nah, itu harus disegera ambil wudhu. Tapi kalau tidak terdengar suara atau tidak tercium bau, hendaknya jangan beranjak dari masjid. Karena apa? Karena sudah saya pernah sampaikan, setan itu menggoda manusia, terutama bagi orang yang mudah was-was, dihembuskan oleh setan itu, dihembuskan angin, meniup, mohon maaf, dubur kita, ditiup oleh setan. Oh enggak, setan begini. Tapi tujuannya supaya tadi membuat keraguan, was-was bagi manusia. Makanya ada setan juga bisa. Oh enggak ya setan. Nu penting mata ibadah ya bukan dong. Atau ragu. Makanya ada hadis al-waswasatu minasyaiton. Was-was itu dari setan dalam hal apapun. Was-was sudah 2 kali kunci rumah, ingat balik lagi asacan dikunci. Was-was kompor belum dimatikan, bolak-balik terus. Seolah belum nah itu dari setan. Al-waswasah minasyaiton. Bahkan dalam ilmu psikologi itu ada apa? ODC atau OCD gitu, OCD semacam apa namanya respon kejiwaan terhadap sesuatu yang sudah dilakukan tuh merasa belum terus gitu. Ya, merasa belum terus itu namanya OCD dalam bahasa psikologis. Itu termasuk apa namanya? Termasuk mental illness juga, itu termasuk berbahaya juga. Sudah jalan jauh, misalkan nyampe ke perapatan, kompor belum matiin, balik lagi. Sudah nyampe ke jalan, belum dikunci rumah, balik lagi, terus aja was-was. Jadi bukan hanya ibadah, tetapi dalam hal-hal muamalah juga itu setan sering menghembuskan sifat was, terutama dalam ibadah. Mungkin ada ini tadi. Ada kejadian saya di sholat, saya di Cibadiut dekat Masjid Ar-Rahmat, dekat toko sepatu opal, masuk gang sedikit. Itu ada orang was-was takbiratul ihram terjadi tan. Ya, banyak saya dengan si sering kita jumpai. Sholat itu sudah selesai, sholat sunnah sudah selesai 2 rakaat, kita mana saya nangis kan. Sholat. Allah. Nanti jadi sama kak. Ada gitu. Penyakit organ gitunya ya. Ya, penyakit itu. Harus mengatasinya. Satu dengan ilmu, kedua dengan yakin. Yakin kan? Al-ilmu wal yakin. Diyakinkan. Allah Akbar. Kalau nggak diterapi seperti itu, dia akan sampai meninggalnya pun begitu terus. Ragu terus. Dan itu berbahaya. Makanya jadi imam dong, nggak boleh. Nggak boleh jadi imam yang gitu. Pernah saya sholat di belakang orang was-was, itu salamnya tuh sugatnya udah, itu belum. Sebentar udah. Acan. Gitu sudah begini. Ternyata belum. Jadi orang was-was jangan jadi imam. Disangkanya sudah salam ya belum. Makmum udah bubar. Dia masih Nah ini apa namanya, was-was semacam itu apalagi jadi imam berbahaya, membahayakan sholat. Patokan kita adalah yakin. Nah, fikih itu selama dipenuhi rukun syaratnya, yakin sudah selesai. Tidak perlu ada was-was. Nah ini sampai mendengar suaranya ataupun baunya, mencium baunya. Nah berikutnya di
tegaskan lagi, ini mengulang cerita tentang hukum madhi. Madhi itu kalau bahasa kedokterannya saya pernah baca namanya cairan praejakulasi. Ya, itu Ali bin Abi Thalib sering mengalami itu. Oh, gitu. Mungkin karena syahwatnya tinggi atau mungkin karena memang staminanya bagus. Masih muda. Dan malu bertanya itu kepada Rasul karena beliau menantunya. Malu. Akhirnya nyuruh temennya Mikdad. Bahasa orang nama dan menanyakan ke Rasul. Ya orang gitu. Ya, akhirnya menyampaikan kepada temannya yang qala Aliyun, beliau menyuruh kepada Amartul Mikdad ibnu Aswad. Jadi yang disuruhnya itu Mikdad bin Aswad bertanya kepada Rasulullah, kuntu rajulan madzaan fastahyaitu an asala Rasulullah. Aku ini hai Mikdad sering keluar madhi dan aku malu bertanya kepada Rasul. Si palanya kendan. Akhirnya Mikdad menanyakan, fasalahu, bertanya. Rasul menjawab, jawabannya fihil wudu, cukup berwudu. Cukup berwudu saja. Ya, sudah pernah kita jelaskan, jabarkan apa itu mani, apa itu madhi, apa itu wadi. Ya. Itu artinya dibersihkan dulu kan? Bersihkan dulu tempatnya, kemudian celana yang kenanya dicipratkan 3 kali, diganti lebih bagus, wudu, terus sholat. Jadi biasanya cara membedakan madhi dengan mani itu gampang. Satu, kalau madhi itu dari cumbuan dan hayalan. Jadi sering bercumbu dengan istri, itu madhi yang keluar. Tapi kalau mani itu persenggamaan. Bedanya di sana. Ya, mani itu. Mimpi itu mani. Ya. Cara membedakan dari sifat fisiknya, kalau madhi itu tidak memancar. Kalau mani itu memancar. Nah, yang agak harus dipahami dengan tepat itu toharohnya. Mani itu tidak najis. Yang keluar saat persenggamaan itu tidak najis. Tetapi mewajibkan mandi, mengharuskan mandi. Padahal maninya tidak najis. Dalilnya Aisyah sering mengerik mani dari baju Rasul. Kalau basah dicuci sedikit, kalau kering dikerik. Dan Rasul sholat pakai itu. Artinya mani tidak najis. Tetapi keluarnya mengharuskan mandi. Nah itu satu. Yang kedua madhi. Madhi ini najis. Airnya najis. Tetapi tidak mengharuskan mandi. Cukup diciprat celananya yang kena itu diganti lebih afdal, kemudian cuci kemaluannya, berwudu dan sholat. Itulah fikih. Ari nu najis teu mandi, ari nu tidak najis malah mandi. Nah, fikih. Jadi tidak bisa dengan akal, tidak bisa logika. Persis seperti kita buang angin di belakang, yang dikumbah itu muka. Gitu. Jadi tidak bisa dengan akal hal seperti itu, ya sudah pasrahkan saja dengan hukumnya. Dengan hikmahnya pasti ada wallahu alam, tapi yang jelas syariat sifatnya yang seperti itu tawakufi dari Rasulullah SAW, yang bisa jadi hikmahnya ketahuan, bisa jadi hikmahnya tidak ketahuan, dan tidak jadi masalah. Kata Ibnu Taimiyah, hikmah itu di belakang, hikmah itu nanti silahkan digali, tapi istislam dulu, ikuti dulu. Nanti hikmahnya kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Tetapi koridor para ulama itu di setiap syariat Islam pasti ada hikmahnya. Hanya saja ada yang diketahui sekarang dan ada yang belum diketahui sekarang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu hukum tentang madhi ya. Jadi Ali menyuruh Mikdad bin Aswad, ada dua, Mikdad bin Amr, ini Mikdad bin Aswad, untuk bertanya perihal itu. Rasul sudah menjawab, cukup berwudu saja. Nah, yang 179 ini dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Khalid bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, aku bertanya kepadanya, Zaid maksudnya, beritahu saya wahai Utsman, idza jama'a falam yubni, kalau seseorang itu berjima dengan istrinya dan tidak sampai keluar air mani. Qala Utsman berkata, yatawaddo kama yatawaddo lis-shalah wa yaghsil dzakarahu, kata Utsman, cukup berwudu seperti untuk sholat dan mencuci kelaminnya.
Nanti kita bandingkan hadis ini dengan hadis berikutnya. Jadi yang lainnya ya. jangan sampai menyimpulkan dari hadis ini saja. Ya. Jadi Utsman bin Affan pernah ditanya, wahai Utsman, kalau suami istri berhubungan tidak sampai keluar air mani, gimana? Kata Utsman, cukup wudhu saja, tidak usah mandi. Ya. Cuci kelaminnya dan langsung sholat. Ya. Wudhu dulu sholat. Kalau Utsman, sami itu min Rasulillah, aku mendengarnya demikian dari Rasul SAW. Fasa'altu an dzalika Aliyan, aku juga penasaran, bertanya ke Ali, bertanya ke Zubair, bertanya ke Tolhah, bertanya ke Ubay radhiyallahu anhum, fa'amaru bidzalik, dan mereka pun menyuruh demikian. Jadi orang ini Zaid bin Khalid ini nanya ke Utsman, rada penasaran, mainnya wudu hungkul, nanya ke Ali, nanya ke Zubair, nanya ke Tolhah, nanya ke Ubay, itu sahabat-sahabat mulia semua, sahabat-sahabat ring satunya Rasulullah SAW, dan mereka menjawab sama dengan yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, cukup berwudu saja. Kita lanjutkan ya, apakah ini? Karena di hadis lain ada riwayat menyebutkan, Aisyah kalau tidak salah riwayat itu menyebutkan idza taqa al-khitanan wajibal ghuslu. Kalau dua khitan sudah ketemu wajibal ghuslu, maka wajib mandi. Jadi sekedar penetrasi itu wajib mandi. Itu hadis Aisyah. Tapi kalau hadis Utsman enggak, wudu saja kalau sekedar penetrasi. Jadi masing-masing punya pijakan dalilnya. Kalau dalil Aisyah penetrasi wajib mandi, keluar wajib mandi. Kalau hadis Utsman keluar air mani baru mandi. Kalau tidak maka cukup berwudu. Ya. Kalau saya pribadi lebih menguatkan atau lebih memegang demi kehati-hatian hadis Aisyah. Hadis Aisyah. Pertama dari sisi kepribadian Nabi yang paling rahasia, Aisyah lebih kuat tentunya. Ya. Karena istrinya Istri beliau lebih kuat. Dan yang kedua, dan itu lebih menambah kita tumakninah. Ya, kalau tidak mandi berbahaya. Bukan berbahaya maksudnya sholatnya itu kayak nggak tenang gitu. Tapi kalau kita mandi itu lebih menenangkan bagi kita. Ya. Maka Bapak pada nyandak hadis Utsman atau hadis Aisyah. Kalau hati-hati hadis Aisyah lebih pas. Mandi, hadis Aisyah mandi. Karena hadisnya tadi idzal taqa al khitanani, kalau dua khitan ketemu maksudnya adalah zakar dan farji, wajibal ghuslu, maka wajib mandi. Nah ternyata hadis Utsman itu ada yang menguatkan hadis lain. Akhbarana Syu'bah anil Hakam an Zakwan bin Abi Shalih dari Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW arsala ila rajulin, pernah menyuruh seseorang memanggil temannya minal ansor, orang Ansor Madinah. Faja'a wa ra'suhu yaqtur, orang itu datang menghadap Nabi, kepalanya teh basah oleh air. Baru keramas, baru berjima dengan istrinya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la'allana ajalnaka, aduh apunten yang ngawagal lah gitu. Apunten yang ngawagal rusuhannya. Mana itu tenuju sibuk gitu. Punten ya jangan, punten ya. Faqala na'am, betul ya Rasulullah. Tadi kami sedang bercinta dengan istri. Naam, faqala sallallahu idza ujilta au qahitta fa alaikal wudu. Mun maneh rusuhan model kieu ya, wudu wae teh kudu ibah. Sementara Ya, wudu fa alaika al wudu. Nanti ulama menafsirkannya itu dengan seperti itu sementara dan lain sebagainya. Seperti kita misalkan setelah berhubungan tidur langsung maka disunahkan berwudu dulu. Nanti mandinya mah sebelum sholat subuh. Jadi wudu dulu sebelum tidur lalu sholat subuh. Nah ini sahabat ini dipanggil Rasul ketika sedang dengan istrinya, lalu kata Rasul fa'alaikal wudu, wajib atasmu melakukan wudu kalau kamu rusuhan seperti itu. Tabahu Wahab qala hadatsana Syu'bah qala Abu Abdullah wa lam yaqul Gundar wa Yahya an Syu'bah al-wudu. Ya Syu'bah dan Gundar sahabat Nabi dan Yahya dari Syu'bah mengatakan tidak menyebutkan kata wudu. Jadi dari hadis-hadis ini dapat disimpulkan bahwa apabila dua khitan bertemu berjima
meskipun tidak mengeluarkan air mani maka mandi ya. Asal kelamin ketemu asal dua kelamin ketemu wajib mandi. Itu riwayat Aisyah lebih kuat ya, radhiyallahu taala anha. Kemudian hadis yang 181 ini kita nggak ngebut ya karena temanya mirip-mirip ya, banyak persamaan. Akhbarana Yazid an Harun dari Yahya dari Musa bin Uqbah dari Quraib maula Ibnu Abbas dari Usamah radhiyallahu anhu. Faja'altu asubu alaihi wa yatawadda faqultu ya Rasulullah an nusalli qala al musalla amamaka. Ini hadis ini berkenaan dengan wudu di zaman dulu itu dengan cara disiramkan oleh temannya. Jadi temannya itu menuangkan air, lalu teman yang lainnya berwudu di air tersebut. Ini hanya cerita saja. 182 juga sama seperti tadi, mirip, hanya saja jalur periwayatannya yang berbeda. Nah, ini ada yang bab qiraatul Quran ba'dal hadas wa ghairihi. Dari Mansur dari Ibrahim, beliau mengatakan la ba'sa bil qiraati fil hammam wa bi katbir risalati ala ghairi wudu. Ini pendapat dari Ibrahim mengatakan tidak mengapa membaca, mungkin Al-Qur'an ya, tidak mengapa membaca Quran di dalam kamar mandi. Wa qala Hamad an Ibrahim in kana alaihim izarun fasallim wa illa fala tusallim. Nah, kalau di dalam kamar mandinya dia menggunakan sarung tertutup begitu, maka boleh dia menyampaikan salam ataupun menjawab salam. Kalau sekiranya rapi di kamar mandinya, kemudian ada yang mengetuk ataupun ada yang permisi atau yang salam, itu boleh dia menjawab salam asal dalam posisi badannya terbungkus oleh pakaian ya, tidak sedang bertelanjang gitu. Ya, dia boleh menjawab itu. Tapi ini menurut saya ini pendapat ya, pendapat Ibrahim yang mengatakan boleh saja membaca di kamar. Bertentangan sama yang sebelumnya. Kenapa? Bertentangan. Iya. Bertentangan dengan yang pernah disampaikan sebelumnya bahwa Jadi, di dalam kamar mandi tidak boleh membaca apapun. bisa zikir juga kalau begitu. Iya. Jadi qiraah termasuk zikir ya. Baca Quran dan zikir kalau pendapatnya Ibrahim itu membolehkan. Adalah samian Rasulullah SAW. Ini pendapat Ibrahim. Jadi Imam Bukhari mengutip pendapat Ibrahim berkenaan dengan membaca Quran di dalam kamar mandi. Artinya kalau ada dua keterangan semacam ini, kalau saya sendiri mengambil mana yang lebih menenangkan di hati. Ya. Bagi kita membaca zikir di dalam kamar mandi rasanya tidak nyaman. Ya. Karena itu adalah tempat yang kotor ya. Tetapi di sisi lain bahwa kita ini tidak boleh kosong dari zikrullah. Kan nggak boleh kosong pikiran dan hati kita dari zikir. Gimana caranya? Berarti saat di kamar mandi zikirnya di hati saja. Tapi udah biasa lisan kadang terbaca juga. Udah biasa astagfirullah, saat gayung jatuh di kamar mandi refleksnya astagfirullah juga. Astagfirullah. La ilaha illallah di kamar mandi. Nah, jadi kalau kita menggabungkan dua hadis yang tanda kutip seolah bertentangan, maka tetap zikir, tetap baca Quran, tetapi tidak disuarakan nyaring. Kecuali refleks. Tidak bersuara atau kecuali refleks. Jadi zikir qomat kami itu zikir hati aja. Karena tetap apapun kondisinya kan kita diperintahkan zikir. Fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apalagi kalau di kamar mandi sampai 2 jam, 3 jam kan ada. Sambil baca Quran, sambil nonton TV orang yang kamar mandinya segede berapa meter itu, di kamar mandi itu dia menghibur diri dengan menonton televisi, membaca koran, memantau gadget gitu. Ada orang seperti itu. Padahal sunnahnya kamar mandi itu secepat mungkin. Jangan berlama-lama. Karena jangan mencari inspirasi. Bukan tempat untuk mencari inspirasi. Itu semacam itu.
Seperti hadis ini Pak, seperti hadis larangan minum berdiri kan. Tapi di banyak riwayat Rasul pernah disebutkan minum berdiri. Ali bin Abi Thalib juga. Artinya apa? Artinya kalau ada dua riwayat semacam itu kita gabungkan saja. Kalau kondisinya kita mesti berdiri, tidak apa-apa berdiri. Kalau posisinya kita sedang santai, ya duduk begitu. Itu semacam itu, menggabungkan dua keterangan yang seolah berbeda padahal bisa digabungkan. Karena kaidah usul fikih menggabungkan dua dalil yang berbeda lebih afdal ketimbang mengabaikan salah satunya. Ya. Jadi al-jam'u bainal dalilain itu lebih afdal ketimbang mencampakkan salah satu dalilnya. Itu lebih afdal. Suatu hari Rasulullah SAW di rumah Maimunah ini istri beliau yang merupakan bibi dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ceritanya ketika meriwayatkan hadis ini, Ibnu Abbas itu nginep di rumah bibinya yang bernama Maimunah. Yang Maimunah itu adalah istri Rasulullah SAW. Bibi Ibnu Abbas. Bibi Ibnu Abbas. Wahiyah khalatuhu, bibinya. Ibnu Abbas itu punya bibi namanya Maimunah. Maimunah ini adalah istri Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Abbas nginep di rumah bibinya. Sedang jadwalnya Rasul di situ. Begitu ceritanya ya. Jadi ketika malam hari Rasulullah SAW ya tidur dengan istrinya yang merupakan bibi saya, gitu kata Ibnu Abbas. Kemudian hatta idzan tasafal lail, di tengah malam beliau bangun ya, beliau bangun. Nabi SAW bangun. Au qablahu biqalil au ba'dahu. Pertengahan malam kurang lebih sedikit, kurang sedikit. Jadi kurang lebih tengah malam lah kata Ibnu Abbas itu. Takriban ya. Di sini juga au qablahu ba'dahu au qablahu, berarti kurang lebih ya. Takriban bahasa kita. Istaiqadha Rasulullah SAW, Nabi bangun SAW, faja'ala yamsahu nauma an wajhi, kemudian beliau mengusap bekas tidurnya. Jadi mengusap bekas tidur itu sunnah. Kita bangun, ngusap dulu gitu. Supaya hilang ngantuknya sedikit mungkin ya. Nah, begitu. Kalau di kita kan mengusapnya pada sholat. Ya, kalau Nabi mengusapnya pada tidur. Meskipun ada keterangan yang menyatakan mengusap ba'da sholat, tetapi itu riwayatnya lemah. Ya, lagi-lagi kita memiliki sebuah kajian usul fikih ya. Imam Syafi'i itu menempatkan hadis dhaif di atas perkataan sahabat. Imam Syafi'i dalam kaidah usul fikihnya menempatkan hadis dhaif di atas qaulus sahabi. Artinya Imam Syafi'i menjadikan dalil hadis dhaif itu sebagai rujukan juga. Ya. Di atas qaulus sahabi. Jadi kalau ada perkataan sahabat, ada hadis dhaif, Imam Syafi'i mengambil hadis dhaif. Begitu ya. Seperti Imam Malik menempatkan tradisi orang Madinah sebagai sumber hukum. Makanya ketika ada orang nanya, wahai Imam, hari tomat aya jakat nanti, sorry Imam Malik, tanyakan ke orang Madinah, jarakat nanti tomat, ente Imamnya, itu jawaban. Gitu. Jadi dalam memahami mazhab kita perlu memahami usulul mazhab, kaidah mazhab tersebut menyimpulkan hukum, ya. Supaya kita tahu karakteristik mazhab Syafi'i bagaimana, mazhab Malik bagaimana, Abu Hanifah bagaimana, Imam Ahmad bagaimana. Imam Abu Hanifah karakteristik mazhabnya itu logika. Imam Malik itu teks hadis, tekstual. Imam Syafi'i menggabungkan antara tekstualitas mazhab Maliki dengan rasionalitas mazhab Hanafi. Karena Imam Syafi'i berguru kepada keduanya. Berguru mazhab Hanafi dari Imam Abi Syaibah dan Abu Yusuf, murid terbesar Abu Hanifah, dan berguru mazhab Maliki langsung ke imamnya, Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i menggabungkan dua mazhab terbesar, mazhab rasionalitas Abu Hanifah dan mazhab tekstualitas Imam Malik. Makanya lebih cemerlang Imam Syafi'i karena menggabungkan keduanya. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i sehingga mewarisi ilmunya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi maha gurunya mah nggak pernah cekcok, Pak. Saling guru saling ngajar.
Nah, orang-orang dihandapnya sok carecok. Pahibut ya, kemudian beda pendapat silih getreng. Padahal imam-imam mazhab ini maha guru kita itu Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, mereka itu saling guru, saling ajar, saling mengajar, saling berguru. Jadi kita harus mencontoh juga akhlak mereka terhadap perbedaan-perbedaan fikih semacam itu supaya tidak ada gesekan di masyarakat. Lihat tiru imamnya, bukan tiru awamnya. Kalau yang ditiru awamnya Ribet. ya akan ribet terus, akan ribut dan ribet. Tapi kalau yang ditiru imamnya tidak akan ribet dalam hal apapun ya, karena orang itu walau bagaimanapun manusia itu dalam ilmu ada tiga. Dalam bab ilmu manusia itu senantiasa dibagi tiga. Ada awam, ada muta'alim, ada alim. Awam itu orang yang tidak banyak tahu tentang ilmu. Ada muta'alim, pembelajar. Ada alim. Nah, kita ini kalau sudah ngaji Bukhari levelnya muta'alim, pembelajar. Artinya jangan taklid buta kepada mazhab tertentu karena level kita sudah muta'alim. Kalau masih awam ya harus taklid. Kalau masih awam harus taklid kepada salah satu mazhab yang dia yakini benar. Kalau masih awam. Kalau sudah naik menjadi muta'alim, pembelajar seperti kita ini mengaji Bukhari, itu sudah harus melepaskan fanatik mazhab. Sudah mulai nginduk ke dalil, sudah mulai cerdas lihat dalilnya. Jadi kalau imam mazhab mengatakan A, dalil imam mazhab ini apa? Apa misalkan lihat, oh dalilnya ternyata lebih kuat dalil mazhab yang lain, makanya ambil mazhab yang lain. Nah, itu kalau level kita sudah muta'alim. Maka apa hukum taklid buta? Boleh bagi awam. Tapi bagi muta'alim, pembelajar, santri ataupun yang lain sebagainya, pembelajar itu harus naik levelnya dari awam menjadi muta'alim. Nanti kalau sudah alim dan alimnya sudah mulim, alim menguasai perangkat ijtihad, maka dia tidak boleh mengikuti siapapun. Dia harus punya mazhab sendiri. Harus punya ijtihad sendiri kalau sudah levelnya menjadi alim. Tinggi ya. Permasalahan di zaman sekarang kan tidak ada orang yang menghimpun seluruh ilmu. Sekarang itu mungkin si A dia pakarnya dalam tafsir, si B pakarnya dalam hadis, si C pakarnya dalam fikih. Jarang yang menghimpun seperti orang-orang dulu ya. Hujatul Islam nggak ada lagi. Ya, sudah nggak ada lagi. Imam mazhab sudah nggak ada lagi. Hujatul Islam, Syekhul Islam sudah nggak ada lagi. Sehingga yang berlaku adalah ijtihad kolektif, fatwa bersama. Boleh tes sedikit. Jadi ya bapak-bapak, jadi ikhtilaf dalam kehidupan sehari-hari itu keniscayaan. Jadi perbedaan pandangan, terutama perkara-perkara fikih itu niscaya nggak bisa dihindari, ada aja. Dan yang kurang bagusnya itu menjadi pertengkaran. Padahal semua yang kita permasalahkan sekarang itu sudah terjadi di zaman dulu. 4 imam mazhab itu sudah membahas semua. Nah, makanya saya itu lebih tertarik dengan metodologi Ustadz Somad. Jadi kalau kita menghadapi suatu permasalahan jangan dinolkan. Dinolkan itu begini, seolah-olah permasalahan ini belum pernah dibahas oleh para imam mazhab misalkan. Bab kunut, bab penggerakan jari, bab apa aja lah, bab-bab yang sekiranya sering menjadi ranah perbedaan, seolah-olah belum ada perbedaan lalu dicari sendiri, disimbukan sendiri dengan kadang-kadang menyerang orang lain. Padahal kalau yang paling gampang bagi kita orang awam, dari kata Ustaz orang awam, sudah aja kita ikut 4 imam mazhab itu. Kunut, menurut Imam Syafi'i, kunut itu oke. Bahkan yang tidak kunut katanya harus sujud sahwi misalkan. Menurut imam yang lain tidak kunut. Ya silakan. Jadi ketika menemukan suatu permasalahan yang ikhtilaf itu, kita lihat bagaimana pemahaman dari 4 imam mazhab, sangat aman karena beliau sudah mengerahkan kemampuan yang luar biasa menjauhi kemampuan ulama sekarang. Sehebat-hebat ulama sekarang, kata Ustaz tadi, kan sudah nggak ada lagi Hujatul Islam, Syekhul Islam udah nggak ada sekarang sekelas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i katanya kalau pergi dari suatu tempat ke tempat lain, telinganya itu ditutup, Pak. Nah, nuka kuping di jalan teh ingat apa? Kalau membaca katanya bisa apa? Halaman 1, halaman 2 bisa dibaca bersamaan dan hafal semuanya. Kita mana ada yang kayak gitu kan? Yang kayak gitu. Jadi misalkan kayak Ustaz tadi, pendapat Imam Syafi'i begini,
pendapat Imam Hambali begini, saya lebih tertarik kepada Imam Syafi'i dengan dalil begini. Itu lebih aman. Jangan kalau kita sudah menyebut pendapat empat imam mazhab itu harus sunnah wal jamaah. Jangan ditarik nanti begini, ya mah NU, ya mah persis pipa saya nulis gitu mah Pak. Pipa saya gitu mah. Karena NU persis kan bukan mazhab fikih kan. Itu hanya ormas saja kan. Walaupun nanti yang NU mengaku sebagai Syafi'iyah, yang ini mengaku sebagai penganut yang lain. Lebih aman begitu kata Ustaz tadi. Imam mazhab ini pendapatnya begini, Imam mazhab ini berdasarkan hasil penelitian saya, kajian saya, taklim saya cenderung ikut pendapat imam ini. Pendapat imam sebutnya, jangan sebut pendapat persis, pendapat Muhammadiyah, pendapat NU, jangan. Jauh lebih aman itu. Dan orang-orang akan nyaman. Kunaon maneh kunut, dia mah mengikuti Imam Syafi'i. Kunaon maneh teu kunut, dia mah mengikuti imam ini. Dua-dua semuanya Ahlussunnah wal Jamaah dan mengakui semua itu Ahlussunnah wal Jamaah yang boleh diikuti. Nah, jadi memang jarang Pak masjid yang membuka diri dapat mengkaji adabul khilaf atau adabul ikhtilaf. Itu menjadi permasalahan hampir di semua masjid di kita di Indonesia. Tidak tersampaikannya adabul ikhtilaf, adab berbeda pendapat. Jadi kadang lebih memilihnya tuh kayak DPR Pak, walk out kadang. Memilih walk out. Kayak kemarin itu yang gerhana itu kan, di sebuah masjid ada yang konsultasi ke saya, Ustaz di masjid ini ada yang bikin gaduh. Kenapa? Karena dia mengatakan kok sholat gerhana kan ini pakai hisab gitu. Lihat dari mana gerhananya kan pakai hisab. Jadi umat yang sudah semangat mau gerhana teh ngarengkong deh itu terjadi gitu. Nah kita tanya balik, ada antum sholat 5 waktu pakai apa? Hisab atau ru'yah? Ngelihat nggak ke atas ketika mau sholat? Ya dia diam saja begitu. Artinya kalau sholat 5 waktu kita itu pakai hisab, gerhana pun pakai hisab tidak apa-apa. Karena pemerintah kita hanya mengisbat hilal itu 2 kali, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Artinya yang lain-lain diserahkan kepada ulamanya masing-masing. Nah ulama kita kan MUI sudah memfatwakan sholat gerhana di hari Selasa kemarin, sudah ikuti fatwa ulama bilad, ulamanya di negeri tersebut. Jadi tidak rudat lah begitu ya. Tong rudat bahasa kerennya mah dalam hal semacam itu. Ya, masa mau sholat kita harus ke langit dulu lihat. Wah iya sudah asar nih. Keluar dari tos lohor, repot ya. Kalau mau komitmen dia meru'yah setiap ibadah, harusnya tiap sholat keluar dulu lihat ke langit, baru sholat. Nggak bisa. Dan tidak bisa nih kita karena kita hujan dan ininya tidak seperti di negara lain yang bisa dilihat tiap waktu pergerakan matahari itu cahayanya bagaimana. Izin. Ya maka itu ada korelasinya enggak dengan ayat 16 ayat surat Asy-Syura yang terjemahan yang saya pahami bahwa perdebatan kebenaran masalah yang berhubungan dengan agama Islam itu sebenarnya tidak bermanfaat di sisi Allah. Oleh sebab itu Allah menurunkan azab. Waladina yuhaju filaihi min ba'di ma jablakum balakum adzabun lasadid ya, kalau nggak salah itu nggak salah. Nah itu ini kan perbedaan apa ada nggak ini? Perbedaan yang dimaksud di situ adalah perbedaan tafarruq. Tafarruq itu wala tafarruq, perbedaan yang memecah belah. Jadi perbedaan sikap, bukan perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat itu keniscayaan, mau tidak mau akan berbeda. Sahabat saja memperlakukan sholat asar yang Rasul perintahkan itu kan jelas sekali, itu kata Rasul jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Sahabat saja sudah beda pendapat. Ini teh maksud Rasul teh sholat segera asar atau nanti saja sampai misi tuntas di sana sholatnya. Itu aja sudah beda pendapat sahabat. Sampai Rasul mengakui keduanya. Yang sholat di jalan, alhamdulillah. Yang sholat di sini bagus. Kenapa bagus? Karena yang sholat di Quraisyah mengikuti perintah saya. Dapat 2 pahala, dapat pahala mengikuti perintah saya, dapat pahala melakukan sholat asar. Begitu. Yang dimaksud ayat tadi berbeda itu di sanalah berbeda yang merupakan sikap yang berbeda, sikap yang
pecah belah begitu, akhirnya tidak tercipta kerukunan di antara umat. Jadi perbedaan dalam bersikap sehingga umat itu tidak kompak, umat itu tidak bersatu. Tapi kalau perbedaan fikih dan pendapat itu keniscayaan, mau tidak mau tidak bisa dikumpulkan dalam satu pendapat. Jadi itu keniscayaan. Maksud perbedaan di sana adalah perbedaan yang memecah belah. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi ya. Ini hadis ini baru sepotong sebenarnya di sini. Baru Ibnu Abbas melihat Rasul bangun di tengah malam gitu. Kemudian beliau mengusap wajahnya ya, dan membaca 10 ayat terakhir di surat Al-Imran. Ya. Tsumma qara'a asyra al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Tsumma qama ila syanin mu'allaqatin fa tawalla. Beliau berwudu dan fa ahsana wudu'u, menyempurnakan wudunya. Karena biasanya kalau malas itu kan wudu tidak sempurna. Kemudian beliau sholat, yusolli. Ibnu Abbas mengatakan, aku sholat di samping kiri beliau. Lalu tangan beliau memegang kepala saya dan menggesernya ke kanan. Dalam riwayat sebelumnya kita kaji itu telinganya kan, Rasul menjewer telinga, pindahin ke kanan. Di riwayat ini bukan telinga tapi kepala digeser ke sebelah. Jadi sholat jamaah itu makmum di kanan. Nah ini kemudian beliau mengatakan fasolla rok'ataini summa rok'ataini summa rok'ataini. Ini hadis yang berhujah tahajud tarawih itu 2 1. Kalau yang sebelumnya kita kaji arba'an 4 3. Ini 2 1. Dua-duanya ada dalilnya. Mangga bade nyandak nu formasi menyerang, atau patilu atau formasi bertahan 2 2 1 aya dalilnya. 2-2-1 bukannya 2-2-2-3. 2 2 2 1 ada 2 2 2 3. Oh. Ya, karena witirnya itu ada yang menyebutkan 1, ada yang menyebutkan 3. 11. Yang jelas formasinya itu 11 baik yang 2 2 2 3 atau 11 4 4 4 3 4 4 3 maksudnya. Tadi saya ngitungnya terlalu cepat ya begitu. Yang jelas witir itu bisa 3 bisa 1 dan formasinya 4 4 3 dan 2 2 2 2 3. Maka semuanya boleh ya. Waalaikumsalam subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.